Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1716. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang dapat dihasilkan, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan para penguasa di daerah terlarang. Akan tetapi begitu Chen Shao menerobos, tidak perlu khawatir, karena dengan kekuatan Qin Chen yang ditunjukkan sebelumnya, begitu dia benar-benar memasuki transenden tingkat 2, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Bahkan jika dia bukan lawan dari Dewa Kematian, yang merupakan para penguasa daerah-daerah terlarang, dirinya tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sama sekali. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkannya, dengan kekuatan Qin Chen yang telah menerobos, mereka pasti masih memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Dengan latar belakangnya, gerakannya disebabkan oleh terobosan tingkat 2 dari Chen Shao pasti akan sangat besar. Dia tidak dapat menerobos di sini dengan gegabah, jika tidak akan mudah ditangkap oleh para penguasa zona terlarang lainnya. Pada saat itu akan merepotkan jika para penguasa zona terlarang lainnya datang ke sini. Tidak heran Tuan Muda Chen memintaku untuk pergi ke Ghost Ring Ridge. Ternyata dia sudah bersiap. Gumam 10.000 tulang selama terbang melintas. Pikiran 10.000 tulang bergerak dan dengan suara berdesir, dia langsung menghilang ke langit seperti aliran cahaya. Dan dia bergegas dengan cepat menuju Ghost Ring Ridge. Setelah menemukan arahnya yang benar, dikatakan Ghost Ring Ridge itu adalah tempat berbahaya terdekat dengan tempat ini. Tempat ini penuh dengan keluhan dan juga kebanyakan orang tidak ingin memasukinya. Namun tempat seperti ini itu adalah tempat yang paling cocok bagi Qin Chen untuk melakukan terobosan. Saat ini di dunia kacau, Jenderal Ming Yan dan yang lainnya telah sepenuhnya menyatukan diri mereka ke dalam dunia kacau, gemuruh. Seluruh dunia kacau mengeluarkan suara gemuruh yang mencengangkan. Dengan Jenderal Ming Yan yang mengintegrasikan transenden tingkat 2, seketika aturan dunia bawah yang terintegrasi dalam dunia kacau menjadi semakin menakutkan, dan kekuatan aturannya menjadi semakin menakjubkan. Ini setelah menyatu dengan dunia kacau, Jenderal Ming Yan langsung merasakan energi yang mencengangkan memasuki tubuhnya. Ketika energi yang ini memasuki tubuhnya, seketika basis kultivasinya menjadi semakin kokoh. Ketika dia bangun, perasaan sempurna berlama-lama di hatinya. Pada saat ini Jenderal Ming Yan merasakan bahwa meskipun kultivasinya belum menerobos, namun kekuatannya pasti telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ini adalah kekuatan matahari. Ini benar-benar kekuatan matahari. Jenderal Ming Yan mengguncang pikirannya. Pada saat ini dia menyatu dengan aturan dunia ini. Dia samar-samar melihat tatanan paling tertinggi di dunia. Luasnya dunia ini abadi dan sangat abadi. Ini adalah napas di luar ranah tatanan abadi transenden tingkat 3. Di masa lalu dia selalu terjebak di alam transenden tingkat 2. Tidak mampu menyentuh tatanan abadi transenden tingkat 3. Tetapi pada saat ini setelah dia menyatu dengan aturan dunia ini, dirinya tampaknya merasakan tingkat transenden tingkat 3. Jenderal Ming Yan memiliki perasaan bahwa jika dia diberi waktu cukup dan juga sumber daya, maka tidak akan sulit baginya untuk bisa menerobos ke transenden tingkat 3 di masa depan. Bukan hanya dirinya, tetapi di belakangnya, 6 ahli transenden lainnya juga meletus dengan aura yang mencengangkan. Mereka awalnya hanyalah transenden tingkat pertama dan masing-masing dari mereka seketika melangkah ke puncak transenden tingkat pertama. Itu bahkan dekat dengan transenden tingkat 2. Ada 3 orang yang samar-samar memancarkan aura transenden tingkat 2 yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kan aku tidak berbohong padamu? Tuanku adalah orang yang benar-benar tak tertandingi. Mampu mengikuti tuanku dan berjalan di bawah tanggung jawab tuanku itu adalah berkah yang telah kau kembangkan seumur hidupmu. dan hal yang paling mulia di dalam hidupmu ini, kata Ming Dao. Dia berkata dengan bangga.
Di depan, Jenderal Mingyan dan yang lainnya mengangkat kepala mereka. Pada saat ini, mereka menatap Qin Chen lagi, seolah-olah mereka sedang melihat dewa yang menjulang tinggi mencapai langit, dan juga kekaguman-kekaguman muncul dari lubuk hati mereka. Mereka memiliki firasat bahwa selama Qin Chen bersedia, satu pikiran saja dapat dengan mudah membunuh mereka. Apa yang kamu lakukan dengan keadaan linglung? Mengapa kamu belum memberi hormat kepada tuanku? Kata Ming Dao, dia menus dingin. Seketika tubuh Jenderal Mingyan dan yang lainnya bergetar dan buru-buru berlutut. Aku menunggu tuanku, aku telah melihat tuanku, kata Jenderal Mingyan. Ayo mundur dulu, kata Qin Chen. Dia duduk di sana bersila dengan mata terpejam. Pada saat ini, aura asli yang mencengangkan melonjak dari tubuhnya. Setelah Jenderal Mingyan bergabung ke dalam dunia kacau, perolehannya mencengangkan. Pada saat ini dia merasa bahwa selama dia mau, dia bisa menerobos ke tingkat selanjutnya. Tetapi ini bukan tempatnya. Qin Chen harus menunggu sebentar. Satu demi satu sumber terus melonjak dan diri tubuhnya itu menyatu dengan dunia kacau, membuat aura Qin Chen menjadi lebih kuat dan lebih tak tertahankan. Sementara di dunia luar, setelah beberapa jam, 10.000 tulang akhirnya melihat dunia gelap gulita di depannya. Tempat itu berada. Tanpa ragu-ragu, dirinya langsung menuntun dunia kacau masuk ke dalam aliran cahaya gelap dan menyapu ke kedalaman cahaya gelap dalam sekejap. Area gelap gulita itu membentang sejauh ratusan juta mil. Ada bukit-bukit hitam pekat dan juga angin di mana-mana. Menurut legenda, beberapa zaman yang lalu banyak raksasa di tanah telantar bertempur untuk mengakuisisi tanah telantar dan juga perang besar terjadi di sini. Setelah pertempuran itu, langit di atas Ghost Ring Ridge menjadi sangat gelap gulita. Puluhan miliar jiwa yang kuat tewas di sini, dan bukit-bukit di sini juga terbentuk oleh akumulasi sisa-sisa yang kuat. Setelah itu, meskipun langit dan bumi memiliki atmosfer yang baik dan juga banyak ramuan roh dari dunia bawah, hanya ada sedikit ahli kuat di tanah telantar yang datang ke sini karena aura kematian Ghost Ring Ridge terlalu kuat. Makhluk biasa dari dunia bawah tidak dapat menghalangi aura kematian yang mengerikan ini sama sekali, dan aura itu juga mengandung niat membunuh, kebencian, kemarahan, dan juga aura kematian dari ahli teratas dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati di sini. Di sini beberapa rumput hitam tingkat tinggi dapat dikumpulkan, tetapi pada akhirnya niat membunuh akan menyusup ke dalam tubuh dan akhirnya menjadi terobsesi dan mati selama kultivasinya. Bahkan para master transenden secara umum tidak dapat menahan kematian dan kebencian yang mengerikan di tempat ini. Oleh karena itu, tempat Ghost Ring Ridge itu adalah salah satu tempat terlarang yang paling menakutkan di tanah telantar. Orang-orang biasa jarang datang ke sini dan tidak ada ahli teratas transenden tingkat atas yang membangun area terlarang di sini. Begitu 1000 tulang memasuki gunung ini, angin jahat yang tak terhitung jumlahnya dan energi kematian menyapu dirinya, menghantam kristal tengkoraknya dengan suara berdenting. Di saat 1000 tulang memasuki Ghost Ring Ridge, saat ini Qin Chen sudah merasakan perubahan di dunia luar dan dirinya tiba-tiba muncul di samping 1000 tulang. Tuan Muda Chen, 1000 tulang buru-buru memberi hormat dengan hormat. Ghost Ring Ridge, kata Qin Chen. Dia menatap dunia gelap yang luas di depannya, dan angin jahat yang tak terhitung jumlahnya menyapu perbukitan, lalu merasakan gelombang angin pembunuh menghantam tubuhnya. Niat membunuh ini seperti pisau tajam yang terus-menerus memotongnya. Bagus sekali, kata Qin Chen. Dia menunjukkan rasa puasnya. Tempat ini benar-benar cocok untuknya menerobos. Niat membunuh yang mematikan di sini terlalu berat, dan orang-orang kuat biasa di tanah telantar tidak dapat menahannya sama sekali. Tapi Qin Chen memahami sebagian dari niat membunuh Laut Mati dan juga memiliki asal-usul Kaisar Yao Ming. Jadi dirinya tidak takut dengan niat membunuh dan juga energi yin dingin di sini. Sebaliknya, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal di sini, dan kekuatan dunia bawah yang kuat yang tertinggal sebenarnya merupakan suplemen yang hebat baginya. Meskipun begitu, Qin Chen masih merasakan ledakan niat membunuh. Ingin menerobos penghalang fisiknya dan memasuki tubuhnya, ingin menyerang jiwanya. Tempat ini masih di pinggiran Ghost Ring Ridge. Mari kita masuk lebih dalam dulu, kata Qin Chen.
Dia tidak berhenti membuka tubuhnya dan menuju ke kedalaman tempat ini. Semakin dalam Qin Chen masuk, semakin kuat niat membunuhnya dan semakin tidak damai di sini. Akan tetapi semakin berbahaya, maka semakin aman Qin Chen untuk menerobos. 2 jam kemudian, ketika niat membunuh yang menyerang tubuhnya sudah membuat Qin Chen merasa menggigil, Qin Chen pun berhenti bergerak. Pada saat ini 1000 tulang di samping juga ketakutan, dia hanya jiwa yang tersisa, dan ancaman niat membunuh semacam ini padanya benar-benar menakutkan. Setelah beberapa saat, Qin Chen berhenti melihat sekeliling dan mengangguk. Meskipun dia belum memasuki tempat terdalam, namun ini sudah cukup baginya untuk menerobos. Di sekelilingnya, gelombang niat membunuh menyerbu ke arahnya seperti gelombang pasang. Tetapi Qin Chen sama sekali tidak peduli. Dirinya dengan cepat melemparkan serangkaian formasi larangan, dan lalu dengan cepat jatuh di antara langit dan bumi di sekitar. Selain mendirikan formasi larangan untuk mengisolasi dunia luar, Qin Chen juga perlu menyiapkan formasi pengumpulin di sini. Asal yang diserap oleh terobosannya melalui transenden tingkat 2 benar-benar mengerikan, dan energi yin yang terkondensasi secara alami jelaslah tidak cukup. Pada saat yang sama dirinya mengeluarkan urat yang memancarkan energi gelap yang menakjubkan. Dan ini dapatkan Qin Chen dari Jenderal Ming Yan. Dan setelah Qin Chen baru selesai mengatur semuanya, boom, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan aura kematian di sekelilingnya dengan panik berkumpul ke arahnya. Qin Chen tidak dapat menekan kultivasinya sama sekali. Segera niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan aura kematian di sekelilingnya telah memasuki tubuhnya seperti gelombang pasang. Akumulasi yang tak terhitung jumlahnya membuat Qin Chen secara alami berubah menjadi transenden ganda pada saat ini. Dan semakin lama dirinya menekannya, semakin mengerikan letusan kekuatannya. Dalam sekejap, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan aura kematian berkumpul tak terkendali dalam jarak 1 juta mil. Seolah-olah hantu menangis dewa melolong di seluruh pegunungan ini. Suara isak tangis itu tampaknya mengguncang dunia. Ini karena Qin Chen telah menyiapkan formasi pengekangan di sekelilingnya. Jika Qin Chen tidak menyiapkan formasi pengekangan, gerakan yang ditimbulkannya saja pasti akan menarik aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dari gunung ini. Pada saat ini 1000 tulang juga melihat penglihatan yang disebabkan oleh Qin Chen di depannya. Matanya membulat, mulutnya terbuka lebar. Tuan Muda Chen baru saja menerobos transenden tingkat 2. Apakah perlu dibesar-besarkan seperti ini? Transenden tingkat 3 meskipun 1 tingkat. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah lompatan di alam transendensi. Pada kenyataannya meskipun berkali-kali akan menyebabkan fenomena, tetapi itu tidak akan menyebabkan perubahan besar seperti ini, kan? Sementara saat ini gerakan Qin Chen di depannya bahkan membuat 1000 tulang sedikit bingung apakah ini benar-benar hanyalah menerobos transenden tingkat 2. Namun saat ini niat membunuh di seluruh Ghost Chrai Ridge tampaknya telah bangkit. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan aura kematian melonjak seperti air pasang itu mengalir ke tubuh Qin Chen. Kekosongan di tempat guncangan bergetar terus-menerus dan suara lolongan dewa meratap dan bergema terus-menerus terdengar di antara langit dan bumi. Jiwa-jiwa yang tak berdosa dan tak terhitung jumlahnya di Gunung Chrai Ridge tampaknya terbangun dan melolong kesakitan. Ya Tuhan, ini benar-benar sedikit menyeramkan, kata 1000 tulang. Dia mengguncang tubuhnya. Dia melihat sekeliling dengan pupil matanya yang gelap. Pada saat ini seluruh Gunung Chrai Ridge tampaknya telah hidup. Dan banyak pasang mata yang penuh dengan niat membunuh dan kebencian diarahkan ke sini menatapnya. Perasaan ini benar-benar menegangkan dan juga menyeramkan. Tapi Qin Chen menutup mata dan telinganya terhadap jeritan-jeritan jiwa-jiwa dan dari sosok tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Di dalam tubuhnya kekuatan aturan kematian terkondensasi dan beberapa wawasan baru terus bermunculan. Apakah ini alam aspek transenden tingkat 2? Menggunakan aturan untuk memadatkan. Itu adalah tampilan proyeksi dari asal-usul aturanku sendiri. Dalam persepsi Qin Chen, inspirasi-inspirasi yang tak terhitung jumlahnya dengan jelas meledak di benaknya. Ini adalah semua fenomena melampaui transenden tingkat kedua. Keadaan ini berarti bahwa kekuatan aturan yang dikendalikan oleh diri sendiri telah dikendalikan hingga ekstrim.
dan dapat menggunakan kekuatan aturan untuk mengembun menjadi tubuh Dharma kedua, membentuk dewa aturan yang besar untuk bertarung. Aturan harus tidak berwujud dan juga berwujud, seperti jalan aturan antara surga dan bumi. Aturan hanya mewakili cara operasi antara surga dan bumi. Segera fenomena-fenomena terjadi kepada Qinchen dan akhirnya wawasan-wawasan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan Qinchen tiba-tiba tersadar setelah sepenuhnya terpapar pada kekuatan dari berbagai fenomena. Pada saat ini Qinchen akhirnya mengerti mengapa klan gelap ingin menyerang alam semesta aslinya dan membiarkan generasi muda terbaik dari keluarga klan kerajaan berintegrasi dengan asal-usul alam semesta asli. Karena ternyata setelah berhasil bergabung, yang akan lahir bukan hanya transenden tingkat pertama, tetapi juga transenden tingkat kedua di masa depan. Selama orang yang bereinkarnasi di alam semesta tidak jatuh ke sungai waktu yang panjang, maka kemungkinan untuk mencapai tahap kedua hampir setinggi 90%. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa para reinkarnasi kosmik di lautan kosmik, sebagian besar tempat di lautan kosmik transendeganda sudah cukup untuk membangun negara, seperti keluarga Tuoba dan juga rumah Anyou. Sekarang Qinchen telah menerobos ranah transenden tingkat 2, tetapi itu tidaklah cukup. Hati Qinchen sangat tenang dan pikirannya sangat jernih. Tujuan kedatangannya ke dunia bawah adalah untuk menyelamatkan Chen Sisi, dan dunia bawah penuh dengan bahaya, dan sama sekali tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyelamatkan Chen Sisi. Terlebih lagi invasi kekuatan jurang mengharuskan Qinchen untuk terus melawan dan terus bertumbuh lebih kuat. Pada saat ini, kekuatan asli di dalam tubuh Qinchen terkondensasi dengan panik dan kekuatan aturan dengan cepat mekar darinya. Di antara langit dan bumi, bayangan samar pelan muncul di belakang Qinchen. Bayangan Qinchen masih sedikit kabur sebelumnya, tetapi sekarang bayangan Qinchen menjadi semakin padat. Dan ini disebut kekuatan tubuh Dharma, yang mana kekuatan tubuh Dharma ini akan bangkit ketika seseorang menerobos transenden tingkat 2.